Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman, saya Nashwa sebagai pembawa acara dari kelas 8C. Serambi Jumat kali ini adalah tayangan keempat kami. Yang belum nonton tayangan sebelumnya, jangan lupa ditonton juga ya. Serambi Jumat kali ini akan diisi oleh pembacaan kalam ilahi surah Al-Mulk ayat 1-3 oleh Naifa dan dilanjutkan sari tilawah oleh Gefasha. Dan kultum dengan judul pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lutsidin SPDI. Selanjutnya, marilah kita saksikan acara pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Teman-teman, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, orang yang membaca atau dibacakan Al-Quran dan memperhatikan dengan tenang serta sungguh-sungguh akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Kepada Naifa dan Gefasha dipersilahkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Naifa dan Gefasha. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Lutsidin SPDI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa duduk bersama dalam kondisi pandemi, dan kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dan kita tetap bisa belajar secara tatap muka langsung, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru serta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya,
sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Serambi Jumat yang dirahmati Allah, anak-anakku, putra putri SMP Islam Al Azhar 9, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus istiqomah serta bersabar, serta juga diberikan kesehatan dalam menjalani roda kehidupan ini, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Allah melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya adalah thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Mari kita merenung sejenak untuk kita menghayati serta mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua atau menguji kita semua, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perilakunya, siapa yang paling baik perbuatannya. Jadi dari ayat ini kita terlahir ke muka bumi, sejatinya kita adalah sedang berada di dalam sebuah lembaga besar, yaitu dunia ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus meningkatkan kualitas kebaikan demi kebaikan. Apa itu diantaranya? Allah menyebutkan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka kita harus mempersiapkan bagaimana pada saat nanti di alam mahsyar kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang dicintai oleh Allah. Maka juga kita tentunya harus menanam saat dalam roda kehidupan ini, sehingga di dunia ini kita bisa melakukan banyak hal-hal yang positif. Jadi kehidupan ini harus kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan serta mengundang rahmat Allah, cintanya Allah kepada kita semua. Pemirsa Serambi Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada momen kali ini kita akan terus mengupas bagaimana kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi menyebutkan di dalam ayat ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita adalah dicetak dan diciptakan oleh Allah untuk ahsanu amala, untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengawal setiap kebaikan untuk bisa diberikan kepada orang lain. Maka tuntutannya adalah kita harus meluangkan banyak waktu untuk bisa bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain sebisa kita. Tidak perlu kita menjadi orang hebat untuk melakukan sesuatu hal yang kecil. Kita bisa melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pertama, menyebutkan bahwa kriteria seorang abid, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ada 3 golongan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kata Abu Bakar, al-ubbad thalathu asnaf. Manusia itu atau hamba itu, manusia itu dibagi dari 3 golongan. Likulli sinfin thalathu alamat. Setiap golongan itu memiliki 3 tanda-tanda yang dapat dikenal oleh kita semua. Yang pertama adalah sinfun ya'budunallah ala sabil khauf. Ada orang beribadah kepada Allah karena dia takut akan siksaannya. Jadi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, salah satunya adalah mari kita benar-benar mencintai Allah sesuai dengan yang kita bisa. Tentunya tetap harus kita berusaha. Maka yang pertama, kata Abu Bakar, ada orang yang beribadah kepada Allah karena dia takut akan siksaannya. Jadi ketika orang ini beribadah kepada Allah atas karena takut akan siksaannya, maka dia akan selalu melihat, dia akan selalu memperhatikan ke dalam dirinya. Maka dia akan selalu melihat dirinya betapa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah merasa akan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan, sehingga dia merasa hina. Dia akan selalu berusaha untuk bagaimana dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
orang yang beribadah karena takut akan sisaannya, dia juga akan selalu merasa kebajikannya sedikit. Dia merasa pesimis karena tidak terlalu banyak amal-amal baik yang dia lakukan, tapi dia juga terus berusaha untuk bagaimana kebaikan demi kebaikan itu terlahir dari tangannya, lahir dari mulutnya, lahir dari pikirannya, lahir dari semua tutur katanya, supaya dia menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Serambi Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, ada golongan yang kedua, kata Abu Bakar. Siapa mereka? Wasinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena dia mengharap cintanya, karena dia mengharap rahmatnya. Jadi dia beribadah selalu berharap supaya rahmat Allah itu selalu hadir datang dalam setiap roda kehidupannya. Oleh karenanya dia beribadah kepada Allah selalu menjadi pribadi teladan bagi orang lain, menjadi orang yang dermawan, zuhud terhadap dunia. Dia tidak terlalu mencintai dunia, tapi dunia dijadikan fasilitas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kata Abu Bakar, adalah sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Ada orang yang beribadah kepada Allah atas dasar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pribadi yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta, insya Allah ini adalah pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang beribadah karena takut akan siksaannya, ada orang yang beribadah atas dasar karena dia mengharap rahmatnya, ada orang yang beribadah kepada Allah atas dasar cintanya, sehingga dia akan selalu berkorban atas bentuk apapun, hartanya, jiwanya, bahkan sekalipun dia tidak takut karena dia cinta kepada Allah SWT. Pemirsa Serambi Jumat yang dimuliakan Allah, anak-anak sekalian, putra putri SMP Selama 9, demikian yang dapat saya sampaikan pada Serambi Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya ini atas nama pribadi Al-Fakir. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lupsidin untuk butiran-butiran hikmahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Lupsidin. Oke teman-teman, demikian program Serambi Jumat tayangan keempat dari SMP Islam Al-Azhar 9. Terima kasih untuk perhatiannya. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.